Saudari Ira dan kawan-kawan, terima kasih untuk puji-pujian yang menguatkan iman kita, mengajak kita bersukacita, dan mempersiapkan kita belajar firman Tuhan. Dan terima kasih untuk Pak Amfri dan Ci Sylvia untuk kesaksian instrumentalnya yang mengantar kita mempersiapkan hati kita belajar firman Tuhan dengan hati yang mengucap syukur dan berserah penuh. Hari ini renungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudari Susi Chin. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena melalui puji-pujian iman kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, dan kami disiapkan untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kami berdoa khusus untuk Saudari Susi, urapi dia dan pakai hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi berkat yang khusus bagi kami sekalian. Berdoa, bersyukur, memohon berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Malam ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Bagaimana Cara Mempertahankan Kemerdekaan Rohani. Diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Merdeka, merdeka. Saudaraku, kita bersyukur kembali merayakan Hari Kemerdekaan Negara Tercinta Indonesia yang ke-76 tahun. Kita tidak akan bisa melupakan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang sampai pada titik darah penghabisan. Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka, yang sudah tidak lagi di bawah penjajahan bangsa lain. Indonesia memiliki kebebasan menentukan arah dan tujuannya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Demikian juga tiap-tiap orang yang percaya, yang disebut orang Kristen, sudah dimerdekakan oleh Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Dia tumpahkan darahnya bahkan sampai mati di atas kayu salib, sehingga manusia sudah tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Kenapa Allah harus turun tangan untuk menolong atau membebaskan manusia dari dosa? Karena Allah itu penciptanya dan Dia tahu bahwa manusia itu tidak akan mampu melepaskan dirinya sendiri dari ikatan-ikatan dosa yang telah diwariskan dari dosa Adam. Dan setelah dilepaskan dari dosa, barulah manusia bisa merasakan kemerdekaan atau kebebasan secara rohani. Saudaraku, ada seorang kakek tua yang selalu memikul barang dagangannya dimanapun dia berada, bahkan ketika duduk di dalam bus. Kakek tua ini tetap memanggul barang dagangannya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya terheran-heran melihat tingkah laku kakek tua itu yang sungguh aneh. Lalu ada seorang anak muda yang nyeletuk. Dia berkata, "Kek, kenapa barang dagangannya terus dipikul?" Dan kakek itu menjawab dengan muka yang sinis, "Hai anak muda, apa urusannya dengan kamu? Itu hakku. Emangnya ada masalah dengan kamu?" Lalu anak-anak muda itu berbarengan menertawai si kakek itu. Saudaraku, ini hanya sebuah cerita humor yang menggambarkan kakek tua yang tidak mau melepaskan barang dagangannya, bebannya. Demikian juga kehidupan manusia. Berapa banyak manusia yang masih terus mau dijajah oleh dosa. Meskipun Tuhan sudah memerdekakan atau membebaskan manusia itu dari ikatan dosa. Saudaraku,
kemerdekaan rohani yang diberikan oleh Kristus secara gratis itu haruslah dipertahankan dengan mewujudkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Lalu, bagaimanakah cara mempertahankan kemerdekaan rohani? Poin pertama, hiduplah sebagai orang merdeka. Saya ambil poin pertama ini dari 1 Petrus 2 ayat 16a. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, hiduplah sebagai orang merdeka. Maksudnya, jangan mau dikuasai atau dikendalikan oleh dosa. Satu kali ada seorang yang bernama Pak Botol yang tinggal di desa. Dia tinggal di sebuah rumah yang reot. Dia sangat minder ketika melihat tetangganya yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Satu kali di desanya ada program yang namanya bedah rumah yang diadakan oleh salah satu perusahaan yang terkenal. Dan rumah Pak Botol terpilih menjadi salah satu rumah yang akan dibedah. Lalu ada seorang wartawan mendekati Pak Botol dan bertanya, "Bagaimana perasaan Bapak ketika rumah Bapak terpilih menjadi salah satu rumah yang akan dibedah?" Dan Pak Botol terdiam sejenak. Dengan raut muka bingung, si wartawan heran dan bertanya, "Mengapa Bapak diam dan bingung? Seharusnya Bapak bergembira dan berterima kasih dengan adanya program bedah rumah ini." Kemudian Pak Botol berdiri dan marah sambil berkata, "Rumah mau dibedah dan dibongkar, kok disuruh bergembira dan berterima kasih? Saya tinggal di mana? Sana, kamu keluar, pergi." Mendengar jawaban itu, si wartawan kaget dan lari keluar sambil berkata, "Dasar botol, bodoh dan tolol." Saudaraku, ini hanya sebuah cerita humor. Pak Botol tidak mengerti arti kata bedah rumah. Bukannya dia bertanya terlebih dahulu, tetapi malah marah-marah. Padahal bedah rumah itu akan membuat kehidupannya berubah menjadi lebih baik, di mana rumahnya yang lama, yang jelek itu dibongkar dan dibangun, diganti dengan bangunan yang lebih modern. Dengan tujuan agar Pak Botol bisa lepas dari kehidupan yang miskin dan tinggal di rumah yang layak untuk dihuni. Saudaraku, kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima kemerdekaan dan kebebasan dari dosa, tetapi sadar atau tidak sadar, banyak orang-orang Kristen atau mungkin ada di antara kita yang masih terikat atau masih terbelenggu dengan dosa-dosa tertentu. Dosa-dosa tertentu itu akan bisa membelenggu saudara melalui beberapa cara, yaitu lewat pikiran, suka memikirkan hal-hal yang kotor, yang najis, selalu berpikiran yang negatif. Mata digunakan untuk melihat gambar-gambar dan film-film yang tidak baik, yang tidak sopan. Telinga masih suka mendengar gosip yang tidak berguna. Mulut digunakan untuk berbohong, berdusta, mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata kotor. Hati, mudah iri hati, masih suka menyimpan kekecewaan atau kepahitan, menyimpan kebencian kepada orang lain. Saudaraku, mari rendahkan hatimu untuk menyelidiki dan memeriksa diri. Apakah masih ada dosa-dosa tertentu yang masih membelenggu saudara? Jika ada, bertobatlah dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan kemudian mari ambil tekad untuk hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan.
Saudaraku, poin yang kedua adalah jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Tetapi sebelum saya jelaskan, saya mau mengajak saudara untuk menaikkan satu pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudaraku, saya akan lanjutkan poin yang kedua, yaitu jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Poin ini saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 16 bagian yang B. Maksudnya, jika saudara menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, maka kemerdekaan atau kebebasan itu malah menjerumuskan saudara jatuh ke dalam dosa. Setiap manusia dikaruniai sebuah kehendak bebas karena Allah tidak mau memperlakukan manusia ciptaannya seperti robot. Makanya, dengan kehendak bebas yang dimilikinya, manusia bebas memilih apa yang diinginkannya. Tetapi sayangnya, manusia sering menyalahgunakan free will yang sudah Tuhan berikan itu.
berbuat sesuka hatinya sendiri tanpa memperhatikan perintah dan hukum-hukum Tuhan itu. Pada suatu malam, ada seorang anak muda mengendarai motor dengan kecepatan tinggi yang melebihi ketentuan yang berlaku. Dia pikir malam hari kan sudah tidak mungkin ada orang yang menyeberang. Tetapi tiba-tiba saudara, ada seekor kucing yang melintas. Dengan refleksnya anak muda ini berusaha menghindari kucing itu. Tetapi anak muda itu tidak bisa mengendalikan motornya. Dan akhirnya menabrak pembatas jalan. Sehingga tubuh anak muda itu terpental dan langsung mati seketika itu juga. Saudara, ilustrasi ini menggambarkan suatu penyalahgunaan kebebasan seseorang ketika berkendaraan di jalan raya. Akibatnya fatal, yaitu mati secara fisik. Demikian juga saudara, jangan coba-coba menyalahgunakan kebebasan. Misalnya hidup dalam kenajisan, berselingkuhan, hidup mau menang sendiri, hidup dalam keangkuhan, kesombongan, dan suka menilai orang lain, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Akibatnya saudara akan mati secara rohani. Selagi saudara hidup, jadilah anak-anak yang selalu menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan untuk hormat dan kemuliaannya. Saudaraku, jika di antara saudara menyadari bahwa selama ini saudara masih menyalahgunakan kemerdekaan atau kebebasan yang sudah diberikan Tuhan itu, marilah rendahkanlah diri dan datang menghampiri Tuhan dengan apa adanya dan berdoa, ini aku Tuhan, ampuni aku, pulihkan dan ubah hatiku sesuai dengan rencanamu. Saudaraku, poin yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu hiduplah sebagai hamba Allah. Apa definisi dari hidup sebagai hamba Allah? Yaitu orang yang hidupnya taat, melakukan perintah Allah, dan menjadikan Allah satu-satunya Tuhan di hidupnya. Jadi kalau kita hamba, Tuhan adalah Tuhanmu. Artinya, hamba itu harus taat kepada perintah Sang Tuhan. Manusia bukan saja bisa menjadi hamba dosa, tetapi juga hamba-hamba lain seperti hamba uang. Manusia juga yang mengandalkan kepada manusia, hobi, pekerjaan, bisnis, dan banyak lain sebagainya saudara. Seringkali manusia terlena dengan menghabiskan waktunya untuk kesibukannya sendiri dan atau aktivitas pribadinya yang disukainya seperti yang saya sebutkan tadi di atas, serta tidak ada waktu untuk mengisi kebutuhan rohaninya. Kalau saudara seorang Kristen, sekarang jadi hamba apa? Ada orang yang menghambakan dirinya kepada iblis, yaitu lewat cara perdukunan, karena dia ingin sukses dan kaya secara cepat, instan. Dia datang minta pertolongan kepada dukun, dan dukun itu bersedia menolong, tetapi dengan syarat, yaitu salah satu keluarganya harus ada yang dikorbankan. Karena ambisinya ingin cepat kaya, orang ini menyanggupi syarat yang diminta oleh dukun tersebut. Benar saudara, selang beberapa waktu, orang itu sukses dan kaya raya. Tetapi salah satu anaknya meninggal dalam kecelakaan mobil. Ini adalah ilustrasi yang sangat tragis. Ketika seseorang yang menghambakan dirinya kepada dosa tanpa memperdulikan anaknya. Saudaraku,
sebagai orang Kristen yang sudah merdeka secara rohani, janganlah mau diperhamba oleh dosa. Ingatlah, hanya Tuhanlah sumber segala sesuatu dan bukan dunia ini. Dialah yang menjamin hidup kita, masa depan kita, hidupmu dan keluargamu, juga kehidupan yang kekal. Saudara, permisi tanya, apakah saudara mau kembali berkomitmen menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan di hidupmu? Jika ya, taruhlah tangan di dada dan berdoalah. Tuhan Yesus, aku mau Engkau menjadi satu-satunya Tuhan di hidupku. Saya percaya kasih dan kuasa Tuhan Yesus menjamah dan mengubah saat ini. Amin. Sebagai penutup, saya mengajak saudara untuk menaikkan satu pujian. Ubah hatiku seputih salju. My heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. May I be like you. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudari Susi, terima kasih untuk renungan firman Tuhannya, juga puji-pujian dan lagu yang dinyanyikan, yang merdu, yang indah, yang mengingatkan kita sekalian bahwa
kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, hendaklah kita gunakan dengan hidup baik dan benar, dan boleh memuliakan Bapa di sorga. Doa dan harapan saya, kiranya ketika kita sekalian nanti menghadap kepada Tuhan Yesus, kita semua akan disambut oleh Tuhan Yesus, dan Dia berkata, "Mari hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, dan nikmatilah kerajaan sorga yang mulia dan kekal selama-lamanya." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan iman kami dan mengingatkan kami menggunakan kebebasan di dalam Tuhan untuk hidup baik dan benar sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami boleh lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama manusia, menjadi saksi Tuhan, hamba Tuhan yang baik dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami yang lemah, ingatkan kami ketika kami lupa, dan tolong kami ketika kami hampir terjatuh. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah mendengarkan doa dan menyembuhkan saudara-saudara kami dari sakit COVID-19. Kami bersyukur untuk Diana, anak dari Ibu Ima Kurniawan yang sudah disembuhkan. Dan juga mamanya Yuyun Leong di Sumatera yang juga Tuhan sudah sembuhkan dari sakit COVID ini. Tuhan, tolonglah mereka semua yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, supaya lebih mengasihi Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, dan mengambil kesempatan sebaik-baiknya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang masih sakit dan menunggu kesembuhan, khususnya keponakan Pak Humphrey, Audrey, dan suami, dan anak-anaknya yang masih di rumah sakit. Tuhan, Engkau berbelas kasihan. Juga mertuanya Audrey yang di ICU, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tumpangkan tangan dan jamah dan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Kami doakan Dr. Regi Lefzan di Manado ya Tuhan. Adik ipar dari saudari Sylvia Franz yang juga kena COVID dan sedang ada di ICU. Tuhan, Kau sendiri yang menumpangkan tangan-Mu dan menjamah dia. Kami berdoa di sini. Tuhan, Kau bekerja di sana. Pulihkan dia Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kawan-kawan lain dan famili yang ada di Indonesia. Kalau ada yang masih sakit, ya Tuhan, Kau yang menumpangkan tangan-Mu dan menyembuhkan satu persatu. Kami doakan Indonesia, ya Tuhan, untuk pemulihan COVID-19 ini, untuk vaksinasi nasional. Tuhan memberkati Pak Jokowi dan seluruh aparatur negara, mulai dari yang pusat sampai daerah. Mereka yang bekerja di barisan depan, khususnya para dokter, nurse, dan semua yang melakukan tugas esensial. Tuhan, sertailah mereka, pelihara mereka, dan pakai menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan untuk mendatangkan pemulihan bagi Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia yang berusia 76 tahun. Biarlah boleh mengalami kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Mereka yang belum mengenal Tuhan boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang sudah mengenal Tuhan boleh setia kepada Tuhan. Khususnya keluarga dan handai tolan kami di sana ya Tuhan. Lindungilah mereka, pelihara mereka dari yang jahat. Jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit ini ya Tuhan. Berikan kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan kerukunan beragama ya Tuhan. Kasihanilah Indonesia. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kawan-kawan lain yang ada di sini yang masih menunggu pemulihan dari Tuhan. Tuhan mengasihani Jane Atmojoyo. Tuhan sembuhkan jantungnya, pulihkan dia, berikan dokter yang tepat, dan akan dia boleh sembuh total, dan kemudian boleh kembali lagi beribadah dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Tony Harahap Tuhan juga dalam masa pemulihan, dengan terapi-terapi yang dilakukan termasuk akupuntur. Tuhan Kau pakai untuk mendatangkan kepulihan sempurna. Kami doakan Arthur Pala, remaja kami yang Tuhan sudah sembuhkan. Kami bersyukur Tuhan memberi dia kepulihan yang sempurna ya Tuhan. Berkati studinya, berkati masa depannya, dan pakai dia Tuhan menjadi alat yang berguna untuk kerajaan Tuhan. Tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan yang baru dari Tuhan.
Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk Cirita yang rencana akan dioperasi punggungnya pada tanggal 26 Agustus. Tuhan Kau sertai. Tuhan kuatkan jasmaninya, pikirannya, hatinya. Tuhan siapkan. Berkati dokter yang menangani. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kekhawatirannya. Gantikan dengan hati yang siap. Iman yang kuat, ia disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati juga Wan dalam pemulihan lututnya, pulihkan secara sempurna. Kami mendoakan saudara Budi Sayugyo yang terus minum obat kimo, Tuhan kasihani. Berkati obat yang diminum. Dan Tuhan sembuhkan dia dengan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan, agar dia boleh sehat kembali, beribadah dan melayani Tuhan. Kami doakan Ibu Nina Panginda, Tuhan Kau juga pulihkan dia dari semua kelemahan dan sakit penyakitnya. Tumpangkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Tambahkan kasih karunia-Mu yang menaungi dirinya, agar dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna, dan dia tetap boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami doakan untuk Irma, Tuhan Kau juga memberkati darahnya, memberkati kelemahan tubuhnya. Tuhan tahu di mana yang sakit dan lemah. Tuhan tumpangkan tangan-Mu, pulihkan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami doakan para senior kami ya Tuhan, berkati Om Paul, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, sukacita untuk melayani khususnya Evergreen melalui medsos dan juga menemani Tante Lena. Berkatilah dengan anugerah-Mu setiap hari boleh dengan sukacita, dengan kekuatan menjalani sehari demi sehari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Meiling, Ci Irene, mereka yang dalam kesendirian dan kesepian, Tuhan menemani dan menguatkan. Tambahkan sukacita dan anugerah yang baru setiap hari. Tuhan memberkati mereka boleh menikmati, baik itu makan, minum, istirahat, tidur, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tuhan, kami juga doakan Tante Janet dan Om Andi. Berikan kesehatan, kekuatan, khususnya Om Andi yang lemah. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu dan berikan dia kekuatan dan kesehatan. Berkati Om Budi Pualamsah, dengan kaki yang kuat dia boleh setiap minggu rajin ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati Om Cahi dan Ciswat, berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat untuk menemani dan memimpin Andre untuk masa depannya. Tuhan Kau sertai dan memberkati. Berkati Ko Chun Hong dan Ci Eti dan kawan-kawan yang sedang berangkat menikmati liburan di Alaska. Tuhan Kau menyertai, melindungi, memelihara mereka selamat pergi dan selamat kembali. Jauhkan dari semua sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya. Berikan kesehatan ekstra untuk menikmati masa liburan dengan penuh sukacita. Dan juga Tuhan memberkati semua senior-senior lain di Evergreen. Tuhan, Engkau menyertai dengan kasih setia-Mu, dengan berkat-Mu ya Tuhan. Kalau diberi umur yang panjang, boleh tetap menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan dengan doa-doa mereka yang setia. Kami serahkan para majelis, aktivis, seluruh jemaat IGNC, boleh tetap kompak, sehat jasmani dan rohani. Tuhan juga menolong, boleh menjaga persaudaraan, saling mengasihi, saling menguatkan, dan dengan sukacita boleh setia mengikut Tuhan, setia beribadah, dan melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Amerika. Tuhan memberkati program vaksinasi nasional. Ya Tuhan, kasihani Amerika, berikanlah kebangunan rohani, kebangunan moral, stabilitas dan keamanan, khususnya ya Tuhan, para liberal boleh bertobat dari semua kejahatan mereka yang melawan Tuhan, dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Berkati Presiden Biden dan seluruh timnya, khususnya tim dari Angkatan Bersenjata boleh menangani persoalan di Afghanistan sehingga cepat ada kestabilan. Jangan sampai ya Tuhan banyak korban yang jatuh. Tuhan memberkati politik luar negeri Amerika agar sungguh-sungguh dapat dijalankan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Entahkah melalui medsos, literatur, melalui radio, pembagian Alkitab, acara penginjilan, lewat gereja-gereja, orang Kristen secara pribadi. Tuhan, Kau pakai hamba-hamba-Mu, para misionari, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lindungilah mereka ya Tuhan. Jaga mereka ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya. Berikan hikmat, kesehatan, perlindungan
firman-Mu, agar Injil yang disebarkan boleh sungguh-sungguh efektif dan produktif, menghasilkan jiwa-jiwa baru yang dibawa kepada kerajaan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan berdoa untuk pergumulan pribadi kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pribadi yang ikut dalam persekutuan rumah tangga online ini ya Tuhan. Di tempat mereka berada yang diam-diam berdoa kepada Tuhan. Tentang masalah keluarga, masalah pribadi, masalah pekerjaan, finansial, relasi dengan siapa saja, juga teman hidup, status, dan berbagai pergumulan yang lain. Anak-anak kami yang masih sekolah, remaja kami yang masih sekolah, ataupun yang sudah bekerja, Tuhan sertai satu persatu. Tuhan dengarlah doa anak-anak-Mu satu demi satu, Tuhan. Kami minta dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa di sorga. Satu-satunya juru selamat kami, gembala kami yang baik, penolong kami yang setia, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu, kita tetap ada ibadah live di gereja jam 11 pagi. Bagi saudara-saudara yang sungguh diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, mari kita beribadah bersama-sama, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tema kita adalah bagaimana menaklukkan kekhawatiran. Bagi saudara-saudara yang kurang sehat atau tidak bisa hadir dalam ibadah pagi, tetap boleh mengikuti ibadah online pukul 6 sore. Doakan kalau YouTube lancar, jam 5 sudah bisa ditayangkan. Tuhan memberkati saudara.